Masa kampanye belum ditetapkan Komisi Pemilihan Umum untuk Pilkada serentak. Namun lembaga survei kembali lagi memberikan kejutan. Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang dilakukan pada 6 hingga 12 September 2024. Survei dilakukan terhadap 1.200 orang responden yang tersebar secara proporsional di seluruh wilayah administrasi Kota Jakarta. Survei menampilkan hasil simulasi 3 nama kandidat calon gubernur. Hasilnya, Ridwan Kamil mendapat 53,9%, Pramono Anung 20,8%, dan Dharma Pongrekun 3,3%. Mengenai elektabilitas, sementara elektabilitas pasangan calon gubernur, pasangan Ridwan. Ya, itulah kemudian kejutan yang ditampilkan oleh LSI ya dari hasil surveinya yang menampilkan ada sejumlah hasil survei yang kemudian menempatkan seorang pendatang Ridwan Kamil menjadi justru yang paling unggul nih di Jakarta kabarnya. Nah, untuk membahas mengenai hal tersebut pemirsa, bagaimana juga respon dari para juru bicara pasangan calon ini, kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Sudah hadir di studio ada Mas Jayadi Hanan dari Lembaga Survei Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Jayadi. Lalu kemudian ada Mas Ahmad Fathul Bari selaku juru bicara dari Ridwan Kamil dan juga Suswono. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sambungan Zoom kita sudah bergabung juga ada Mas Aris SCOD, juru bicara Pramono Rano Karno. Selamat pagi Mas Aris. Selamat pagi Mas Aris. Pagi Mas Alfat, pagi Mbak. Ya, dan juga tidak ketinggalan ada Ibu Siti Fadila Supari, juru bicara dari Dharma Pongrekun dan juga Kun Warana. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, biasanya ngumpul semua di studio nih, tapi kali ini terpisah-pisah nih. Bukan karena hasil survei kan Ibu ya, Mas ya? Bukan. Oh bukan. Ini pede sekali kita malam. Baik, sekarang kita akan coba lihat dulu pemirsa bagaimana hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI mengenai elektabilitas dari 3 pasangan calon untuk Pilkada Jakarta ini. Nah, ini adalah survei elektabilitasnya. Sejauh ini Ridwan Kamil meraih elektabilitas tertinggi 51,8%, sementara Pramono Anung Rano Karno 28,4% dan Dharma Pongrekun Kun Wardana dengan 3,2%. Ada persentase yang tidak ikut memilih 3,9% dan juga ada yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab ini 12,8%. Jumlahnya masih cukup besar juga untuk yang tidak tahu dan juga tidak ikut memilih. Nah, selain itu juga pertanyaan selanjutnya ya, mungkin ada pengaruh-pengaruh dari para pemilihnya Anies Baswedan. Nah, kita saksikan ya informasinya nih, kita lihat. Jadi berdasarkan juga dengan apa yang sudah disurvei, ada eksperimen efek dukungan Anies terhadap juga elektabilitas paslon yang sudah disurvei pada saat ini. Ya, bagaimana kemudian nanti ketika para responden ini ditanya mengenai Anda sebagai pemilih Anies memilih ke siapa, begitu mungkin ya Mas Jayadi ya? Semuanya ditanya. Oke, semua ditanya. Oke. Kita akan dalami mengenai hal ini pemirsa. Temuan dari LSI yang awal dulu tadi kita bahas, 51,8%, kejutan dianggapnya seperti itu. Seorang pendatang yang awalnya kemudian rame ditolak di mana-mana, tapi kemudian hasil surveinya tinggi Mas Jayadi. Apa faktor yang menyebabkan itu? Ya kalau disebut kejutan, ya boleh disebut kejutan, tapi boleh juga enggak kan? Karena Pak Ridwan Kamil sudah bersosialisasi di Jakarta udah cukup lama kan. Dan kalau dari hasil-hasil jajak pendapat atau survei sebelumnya, terutama pasca Pileg Pilpres, itu kan memang selalu ada 3 nama yang bertengger di atas, Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil sudah dikenal oleh warga Jakarta dan sudah terlihat maksud dan tujuannya untuk nyalon di Jakarta. Nah, karena tidak ada Anies, tidak ada Ahok, wajar kalau kemudian kemudian beliau yang leading ya. Dan memang itu hasil simulasi di survei-survei sebelumnya. Nah, jadi sebetulnya ini sudah diperkirakan bahwa karena Ridwan Kamil sudah bersosialisasi, dia sudah punya Ridwan Kamil itu walaupun dia dari Jakarta, tapi dia punya basis pendukung yang cukup solid juga di Jakarta. Sorry, di Jawa Barat. Tapi dia punya juga basis pendukung yang cukup solid ya. Kalau kita bagi itu pendukung solid Anies itu sekitar 35-45 atau 35-40. Kemudian Ahok sekitar 20-25%. Ridwan Kamil itu sekitar 10-15%. Jadi dia sudah punya basis, sudah punya modal lah. Sudah punya modal di Jakarta. Nah, yang menarik kemudian adalah
karena basis Ridwan Kamil itu tadinya yang kuat sekitar 10-15, dia dapat 51,2% dari mana? Gitu. 52% itu dari mana gitu? Antara lain dari pemilih Anies Baswedan. Oh, justru pemilih Anies itu larinya ke sebagian karena di simulasi sebelumnya itu juga menunjukkan bahwa kalau Anies nggak ada Ridwan Kamil, ada Ahok, pemilih Anies cenderung ke Ridwan Kamil. Nah sekarang itu karena tidak ada Ahok juga, maka ada pertanyaan berikutnya tuh, pemilih yang sudah yakin ke yang belum yakin ke Ridwan Kamil itu kemana? Nah mereka masih punya pilihan tuh, apakah ke Pram atau tetap ke Ridwan Kamil. Termasuk menjawab tidak tahu itu juga termasuk yang tidak tahu atau tidak jawab atau masih mengambang. Nah pertanyaannya berikutnya adalah apakah peta ini bisa, faktor apa yang bisa mempengaruhi peta ini ya? Satu yang menarik adalah karena ini tidak ada petahana, maka wajar kalau situasi pemilihnya masih cair. Satu, ada sekitar 60% lebih yang menyatakan dia akan baru menetapkan pilihannya itu pada hari kampanye sampai dengan hari H. Artinya kan masih bisa berubah tuh. Yang udah yakin betul dengan pilihannya sekitar 35%. Yang kedua, kalau kita cek seberapa yakin dia dengan pilihannya yang ada sekarang, artinya pemilih kuat, pemilih lemahnya itu, pemilih lemahnya masih sekitar 35%. Rata-rata. Itu artinya misalnya gini, kan pemilih Ridwan Kamil sekarang kan 52. Nah 35% dari 52% itu sudah loyal, sudah pasti. Belum justru. Belum loyal. Artinya yang sudah loyal sama RK itu baru sekitar 32%. Karena 35% dari 52 kan sekitar 20%. Jadi itu artinya Ridwan Kamil perlu memastikan, mensolidkan itu. Nah di sisi lain ada faktor berikutnya yang bisa berpengaruh. Ternyata keunggulan Ridwan Kamil itu antara lain karena orang belum begitu kenal sama Pram. Ya. Mas Pram itu baru dikenal sekitar 45%. Nanti kalau dia pengenalannya sampai 100%, itu bisa berubah lagi. Bisa juga berubah. Berarti kampanye berpengaruh dong kampanye sangat berpengaruh, bisa gitu. Nah, yang faktor yang berikutnya bisa mengubah adalah sikap Anies gimana. Itu yang kita cek di eksperimen itu. Sikap Anies itu bisa 3 kemungkinan ya. Netral, dukung RK Suswono, atau dukung Pramrano. Itu yang menarik. Satu-satu dulu ya. Jangan simpen nih buat segmen selanjutnya itu yang untuk Anies tadi. Saya ingin ke Mas Bari dulu. Mas Bari, melihat hasil ini tadi dikatakan 35% dari 52 tadi itu masih belum yakin. Nah, apakah ini kalau melihat apa yang disurvei oleh LSI ini memang sudah yang diprediksi atau sebuah kejutan? Nah, bagaimana untuk bisa meyakinkan yang 30% tadi? Yang pertama kita apresiasi ya segala bentuk survei. Yang jelas kan survei ini bagus sekali kita untuk jadi alat ukur kalau buat paslon ini untuk karena hasilnya bagus, makanya belum bagus kali. Dan juga buat media bagus juga karena jadi pembahasan talk show kan. Jadi kita apresiasi. Dan yang jelas ya kita bersyukur juga kalau memang angkanya cukup baik. Dan yang pasti untuk waktu sekarang yang masih berproses, pendaftaran kemarin baru dilakukan, lalu nanti ke depan ada masa kampanye dan seterusnya, walaupun sosialisasi sudah dimulai, ya jelas ini masih ada waktu kita untuk meningkatkan kinerja secara baik dan untuk mengambil tadi angka yang sebetulnya belum menentukan pilihan. Bahkan angka yang belum menentukan pilihan pun juga dia kan terbagi-bagi tuh, menentukannya kapan, ada yang sebelum hari H, ada saat hari H. Nah ini yang coba kita yakinkan ke publik bahwa memang kita bisa pasangan Ridwan Kamil ini Ridwan Suswono ini bisa memimpin Jakarta dengan baik. Dan ada yang menarik sebetulnya juga dari hasil survei LSI yang kita mention juga bahwa alasan orang memilih Ridwan Kamil Suswono itu ada 3 hal yang besar. Yang pertama aspek pengalaman Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono di pemerintahan. Yang kedua aspek hasil kerja nyata yang memang apalagi Pak Ridwan Kamil ini kan beliau pemimpin daerah ya, kepala daerah 2 periode di tempat yang berbeda, di tingkat kota dan juga tingkat provinsi, dan juga aspek pemberantasan korupsi. Jadi ini menurut kami ya cukup menarik dan pasti juga akan jadi PR juga buat kita ke depan untuk mempertahankan bahwa beliau ini bisa bekerja dengan baik di pemerintahan, bisa menghasilkan karya nyata seperti yang sudah ada sebelumnya baik di tingkat kota maupun tingkat provinsi, dan juga aspek-aspek untuk penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari korupsi. Baik, kita ke Mas Haris. Mas Haris, gimana nih Mas Haris? Pendatang justru lebih leading loh dibanding orang yang memang sudah notabene di Jakarta begitu Mas Haris, berdasarkan hasil survei. Ya, saya ingin mengawali melihat hasil survei LSI ini yang diselenggarakan 3 bulan sebelum pemilihan
di Jakarta ini dengan suatu kutipan seorang penulis terkenal di abad 19 yaitu Philip Guedala yang menyatakan bahwa sejarah berulang dengan sendirinya. Dan kami meyakini sejarah Pilkada DKI Jakarta di tahun 2012 akan berulang juga di tahun 2024. Karena ini situasinya saya melihat sangat mirip. Seperti apa? Jadi sama-sama mungkin LSI, nanti bisa dikonfirmasi dengan Pak Jayadi apa mungkin perbedaannya. Tapi pada saat itu 3 bulan sebelum pemilu kada di Jakarta, pasangan Foke Nara saat itu juga elektabilitasnya 50%. Berselisih dengan peringkat 2 yaitu Pak Jokowi dan Pak Ahok yang hanya dikasih waktu itu 14,4% dan selisih elektabilitasnya 35%. Nah ini kita semua sejarah orang tahu siapa yang menang di akhirnya. Kemudian di tahun 2024 juga 3 bulan sebelum pemilihan, ini pasangan RK Suswono yang sudah sosialisasi sejak lama, elektabilitas popularitas Pak RK sudah di atas 90%, itu 51,8% elektabilitasnya. Bahkan Mas Pram dan Bang Rano itu elektabilitasnya 28,4%, hanya selisih 23%. Jadi justru kami terkejut. Sangat terkejut karena ini di luar ekspektasi kami. Bayangkan nama Mas Pram tidak pernah ada sebelumnya dalam survei-survei di Pilkada DKI Jakarta. Terbukti dengan tingkat popularitas yang masih 45%. Jadi kalau misalnya kejutan, harusnya kejutannya ada di kami. Bahwa loh, ini ada terjadi lompatan elektoral yang luar biasa dari Mas Pram dan Bang Rano. Seperti itu saya pikir. Jadi ini nantinya bisa terulang karena apa? Karena juga persis Mas Pram dan Bang Rano selama sosialisasi dan selama ketertinggalan elektabilitas ini gerak dengan sangat agresif, dengan sangat ekspansif untuk menyapa masyarakat, untuk menanyakan apa itu yang dibutuhkan masyarakat Jakarta, sehingga program-programnya adalah program-program yang masuk akal, program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, program yang kagak ribet dah, yang jelas-jelas saja programnya, yang benar-benar seperti misalnya CCTV di setiap RT RW agar masyarakat semakin merasa aman. Kemudian agar masyarakat semakin berkualitas pendidikannya akan menggratiskan sekolah selama 12 tahun untuk dari SD sampai SMA baik yang negeri maupun swasta. Kemudian penciptaan balai rakyat dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini jika nanti kampanye dilakukan masih akan ada waktu kurang lebih 3 bulan. Saya meyakini memang itu sejarah akan berulang. Kalau Pak Jokowi Ahok saja selisih 35% itu bisa dikejar, apalagi ini selisihnya hanya 23%. Nah, saya meyakini justru kejutan ini ada di Mas Pram dan Bang Rano dan kami. Mas Aris, kami sangat optimis, semakin membuat tim Pilkada Bang Rano Mas semakin Aris semangat. Sangat optimis ya. Baik. Kita juga nanti akan dengarkan dari Ibu Siti Fadila Supari ya. Tapi usai jeda kami segera kembali.